Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik yang solih dan solihah semuanya, teman-teman Acil, sahabat-sahabat Acil yang ada di rumah. Tentu saja kalian semuanya sehat kan? Iya, bersyukur kita hari ini kepada Allah karena ketemu lagi dengan Kak Nini. Tapi maaf ya, hari ini Acilnya lagi sibuk. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tapi tidak mengurangi keceriaan hari ini. Kak Nini mau melanjutkan membacakan cerita yang asyik loh. Adik-adik pengen denger gak ceritanya? Nah, untuk ibunda guru dan orang tua, panjenengan semuanya juga bisa memiliki buku yang sangat keren, buku dari teman-teman PPMI Malang Raya volume yang kedua, yaitu buku Aku Anak Pemberani. Kalau di cerita yang pertama, Kak Nini membacakan ceritanya dari Kak Solihah. Kali ini Kak Nini akan membacakan cerita dari Kak Ulfa dengan judul Kriwul. Hah, kriwul? Penasaran gak adik-adik? Kriwul itu apa ya? Bahasa Jawa nih kriwul kui keriting. Nah, adik-adik simak ya ceritanya. Kita mulai ya. Nek, aku tidak mau makan ini. Teriak seorang anak laki-laki yang mempunyai rambut keriting dengan suara nada tinggi kepada neneknya yang sudah tua renta. Boleh gak ya teman-teman seperti itu? Tentu saja tidak boleh ya. Nah, dilanjutkan lagi ceritanya. Dicoba dulu, Wul. Itu kan segar, sayur bayam, ada jagung manis kesukaanmu. Ayolah, Nak. Adik-adik, ternyata si Kriwul tetap menjawab dengan bentakan yang sangat keras kepada neneknya. Aku maunya makanan yang kayak di TV itu, Nek. Pizza kek, spaghetti kek. Nenek dasar tidak mengerti makanan anak zaman now sih. Sahut Kriwul tak bisa mengendalikan amarahnya. Ternyata Kriwul ini tokohnya suka marah-marah ya anak-anak. Penasaran? Lanjutkan. Adik-adik, Nenek Iyam hanya bisa merayu Kriwul supaya mau memakan apa yang telah dihidangkan di meja makan. Namanya sebenarnya adalah Ahmad Saiful. Wah, bagus sekali ya. Ahmad Saiful namanya. Namun karena punya rambut yang keriting atau bergelombang, maka disebut atau dipanggil dengan Kriwul. Tapi Ahmad Saiful suka dengan panggilan itu tentunya. Tapi kalian tidak boleh loh ya memanggil nama teman-teman kalian dengan panggilan yang tidak disukai. Ia tinggal bersama neneknya yang sudah tua di sebuah desa kecil bernama Desa Gelatik. Saat ini Kriwul sedang duduk di kelas 4 sekolah dasar di desa tersebut. Akhir-akhir ini Kriwul memang suka marah-marah. Tidak hanya kepada neneknya saja, akan tetapi kepada semua orang yang ditemuinya. Apalagi jika makanan yang dihidangkan tidak sesuai keinginannya. Ia akan marah kepada neneknya. Nah, kalau di sekolah ternyata Kriwul juga suka marah-marah anak-anak. Kesenggol sedikit dengan temannya, dia emosi, dia marah. Kemudian di tempat dia mengaji juga sama seperti itu. Nenek Iyam sebenarnya sudah melihat kalau cucunya si Kriwul ini akhir-akhir ini sering marah-marah maksudnya. Akhirnya jadi pemarah. Nenek Iyam selalu berdoa dan selalu mencari cara supaya Kriwul menjadi anak yang baik dan tidak mudah marah. Sebenarnya Kriwul juga ingin menjadi anak yang baik anak-anak. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini tanpa dia sadari dia suka marah-marah. Sehingga orang lain yang melihat Kriwul disebut dengan anak yang tidak sopan, anak yang pemarah, anak yang nakal. Wah, jangan seperti Kriwul ya anak-anak ya, adik-adik dan teman-teman semuanya. Baik, kita lanjutkan lagi.
Suatu sore sepulang mengaji dari masjid, Kriwul mendekati nenek yang sedang menunggu di depan rumah. Di depan rumah itu ada pagar yang sangat sederhana. Nah, usai Kriwul memberi salam dan mencium tangan nenek, Kriwul langsung masuk ke rumah. Tapi Kriwul heran anak-anak, kenapa yang biasanya nenek mengikuti masuk, ternyata nenek malah duduk di teras rumah sambil memandang keluar. Akhirnya membuat Kriwul penasaran. Setelah masuk dan meletakkan tas ngajinya, dia keluar lagi dan mendekati nenek. Lalu nenek bertanya kepada Kriwul, Wul, kamu lihat tidak pagar itu? Coba lihat. Kenapa, Nek? Ada apa dengan pagarnya, Nek? kebetulan hari itu anak-anak, mood Kriwul sedang baik. Makanya nenek mengajaknya berbicara dengan baik-baik. Lihatlah pagar itu. Jika kamu ingin marah, coba kamu paku saja satu pagar itu dengan sekuat tenagamu. Nah, mulai besok kalau kamu punya keinginan untuk marah, ambil paku ini yang sudah disediakan oleh nenek sambil membawa palu yang ada di situ. Pakulah pagar itu satu persatu. Begitu seterusnya jika kamu ingin marah. Kriwul menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Nah, betul sekali. Hari itu ketika Kriwul merasa hatinya pingin marah, kemudian kesal, maka segeralah Kriwul mengambil satu paku dan dengan sekuat tenaga dia memukul paku tadi dengan palu. Puk, 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 puk. Lega aku. Iya ya, betul juga kata nenek. Kalau aku marah kepada orang lain, tapi marah kepada pagar ini juga capek aku pukul-pukul begini terus-menerus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, nenek ternyata secara tidak langsung berhasil mengurangi rasa marahnya Kriwul. Setiap saat Kriwul merasa mau marah kepada siapapun, Kriwul lalu memaku pagar-pagar yang ada di depan rumahnya. Nek, ternyata memaku pagar itu capek ya, Nek ya. Aku mau berhenti saja memaku, Nek. Capek badanku, setiap kalau aku marah, aku harus pukul pagar itu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ternyata setelah Kriwul merasa capek, lama-lama kemarahannya semakin berkurang. Dan dia bersyukur sekali, terutama nenek. Alhamdulillah cucuku, kamu sudah bisa mengurangi marah kamu. Nah, kamu juga terlihat lebih ganteng Le kalau nggak suka marah-marah. Nenek bisa aja. Iya, aku tadi bermain sama teman-teman ya di masjid. Terus kata Pak Ustadz, aku sudah bisa naik jilid 3 loh. Wah, berarti betul sekali. Kalau nggak suka marah-marah, kita jadi bisa konsentrasi belajar ya, Nek. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Semoga kamu Kriwul menjadi anak yang penyabar ya, Nak. Iya, Nek. Nah, adik-adik yang ada di rumah, keesokan harinya nenek Ia memberikan tugas baru buat Kriwul. Tugasnya adalah setiap kali dia mau marah dan belum mampu untuk mengatasinya, Kriwul harus mencabut kembali paku yang ada pada pagar itu. Wah, Kriwul semakin penasaran kenapa neneknya memerintahkan seperti itu. Namun dia melakukannya. Sesaat ketika dia pulang sekolah, dia punya masalah dengan temannya dan ingin marah kepada nenek, maka dia mencabut paku yang sudah dia paku sendiri satu persatu. Akhirnya dia bilang kepada nenek, Susah sekali. Bagaimana cara mengeluarkan paku ini? Aku harus menemukan cara yang tepat. Aku pakai alat apa ya? Aku pakai alat yang lain saja. Syukurlah satu paku sudah bisa lepas. Yeay. Namun hari demi hari yang dilakukan Kriwul untuk mencabut paku tersebut pada pagar yang sudah menancap di pagar,
dia semakin lama semakin capek. Lalu dia bilang kepada nenek, Nek, lihat Nek, pakunya sudah berhasil aku bersihkan. Tapi aku capek. cucuku memang hebat. Nek, pagarnya jadi bolong, jadi tidak indah lagi. Kan kata nenek habis dipaku disuruh cabut. Tuh lihat, pagarnya tergores kena paku, bolong-bolong lagi, jadi jelek rumah kita. Wul, sekarang kamu tahu kan kalau perumpamaan ketika kamu marah seperti waktu kamu memaku pagar itu, kamu capek dan tidak mendapatkan apa-apa. Coba kalau kamu marah kamu capek tidak? Capek Nek. Kemudian setelah kamu berhasil memaafkan kemarahanmu, seperti kamu mencabut paku yang telah kamu tancapkan sendiri di pagar. Oh begitu ya Nek. Orang yang kamu marahi tidaklah mudah untuk memaafkan. Pasti susah, seperti waktu kamu mencabut paku itu. Oh iya ya Nek ya. Terus? Iya Le, pagar yang kokoh akan menjadi rapuh. Ada lubang, ada luka di hati orang-orang yang kamu sakiti. Di mana sekarang kamu masih suka marah-marah apa tidak? Tuh kan, kalau kamu suka marah-marah, banyak hati-hati yang bolong seperti pagar yang bolong-bolong itu. Mulai sekarang Kriwul tidak mau marah lagi deh Nek. Kriwul mau jadi anak yang saleh ya Nek. Ingatkan Kriwul ya Nek kalau nenek ketika nenek melihat Kriwul marah, ingatkan Kriwul ya. Nenek kan sayang sama Kriwul. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sejak saat itu Kriwul berjanji untuk tidak suka marah-marah lagi. Nenek pun merasa senang dan bahagia. Iya Le, kamu kan kalau di ngaji sudah diajarin sama Ustadz, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu suka marah maka bagimu surga. Iya Nek, nenek kok hafal? Ya, kan nenek suka baca-baca buku, suka mendengarkan kalau kamu sedang hafalan. Sebenarnya nenek juga tidak bisa. Nenek, terima kasih. Nah, adik-adik yang ada di rumah, itulah cerita yang dikarang atau dibuat oleh Kak Ulfa, teman Kak Nini dari PPMI Malang Raya. Keren gak? Wah, keren sekali ya. Nah, adik-adik, pesan dari yang disampaikan oleh Kak Ulfa, kalian harus menjadi anak yang sabar, tidak suka marah-marah ya. Karena kenapa? Kalau suka marah-marah gak dapat surga dong. Apalagi marah-marah itu bikin kita capek sekali. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi dengan cerita yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.